Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan ruang hampa dimanapun teman-teman berada. Masih bersama saya Idhur Firmansyah, dimana pada segmen kali ini kita agak sedikit berbeda ya, dengan nuansa satu frame sama narasumber. Alhamdulillahnya juga kita sudah kedatangan tamu narasumber, yaitu Mbak Sekar. Nanti dimana Mbak Sekar akan menceritakan pengalamannya ketika melakukan kegiatan kampus. Bagaimanakah kisahnya? Langsung aja kita tanya-tanya. Selamat malam Mbak Sekar. Selamat malam Ya. Mas Idri. Luar biasa cantik sekali hari ini. Ini sudah style horor ya. Kerudung hitam. Hitam-hitam semuanya. Hitam semua, begitupun juga sadang. Tapi hati masih putih kan? Hati masih putih. Alhamdulillah. Kosong. Kosong, masih kosong juga. Kosong. Iya Mbak Sekar. Tadi kan sudah tak spill sedikit ceritanya, yaitu cerita Mbak Sekar tentang kegiatan kampus, di mana kegiatan itu ada tragedi kesurupan massal. Ya benar nggak Mbak? Spill dikit tuh Mbak. Iya, itu tragedi tahun, bukan tragedi tahun sih, untuk kegiatan tahunan lebih tepatnya. Jadi terjadinya itu sebelum kegiatan tahunan, pada saat kegiatan tahunan, dan setelah kegiatan tahunan. Tentunya tragedi massal ini mungkin ya biasanya kan tidak serta merta langsung kejadian. Mungkin ada yang sesuatu yang melatar belakangi. Nah ini tentunya yang menarik dan nanti akan kita kupas dengan Mbak Sekar. Mungkin bisa langsung diceritakan aja mungkin ya, daripada penasaran teman-teman ini. Awal mulanya itu seperti apa sih Mbak? Awal mulanya waktu itu kan saya masih kuliah kan Mas, di salah satu kampus di Surabaya. Kemudian kita tuh mau ada kegiatan tahunan gitu kan, kegiatan tahunan yang melibatkan banyak mahasiswa di situ. Nah biasa nih anak BEM kan, sebelum kegiatan tahunan yang berat berlangsung, kita healing dulu. Benar. Kita healing dulu, kita camping waktu itu. Saya dan beberapa teman-teman BEM yang bisa ikut camping, waktu itu kita berangkat ke Tretes gitu. Kita sempat camping 2 atau 3 harian di sana, di ngelewatin pendakian Arjuna itu. Nah ketika camping itu awalnya nggak apa-apa, kita happy nih, kita bakar-bakar, kita masak-masak, camping seperti biasa. Sampai satu ketika ada salah satu teman saya, dia itu ya kita anggap dia bolong lah kalau anak-anak nyebutnya. Dia emang udah sering dimasukin sama makhluk-makhluk kayak gitu. Nah ada satu waktu dia waktu itu mau dimasukin sama si orang-orang penunggu situ, orang-orang sekitar situ, penunggu sekitar situ. Cuman waktu itu sama pacarnya dijagain, jadi mau masuk tapi nggak jadi. Akhirnya lompat ke teman-teman yang lain. Nah kayak gitu, dari awal lompat itulah kemudian teman-teman kan ngomong, cewek sih kebetulan, dan dia kebetulan tuh lagi halangan. Dia lagi halangan, nah, kalau cewek-cewek lagi halangan kan cepet banget tuh nyambernya. Dia lagi halangan, dia bilang, kok pundakku berat ya Kar, gitu. Akhirnya pada saat itu saya inget banget, itu sore itu saya tuh ngusap-ngusap pundaknya sambil bacain Al-Fatihah. Ya saya nggak ngerti ya itu mempan atau enggak, tapi yang saya tahu dengan keyakinan saya hanya menolong. Saya usap-usap pundaknya sambil saya ngomong, sambil saya baca Al-Fatihah. Kemudian sambil di dalam hati saya bilang gitu kan, dah lah, kau nggak usah ikut, kasihan gitu kan. Nanti aku bakalan kirimin kamu doa kayak gitu. Dan itu terus saya sebut selama saya ada di sana. Kebetulan waktu itu yang ganggu emang perempuan sosoknya kayak gitu. Jadi waktu kita camping di situ tuh kita ngelihat, bukan ngelihat sih, lebih tepatnya ada temen yang bisa lihat. Terus ngomong, ada beberapa sosok. Yang pertama perempuan itu, terus yang kedua itu ada kakek-kakek kayak gitu, kakek-kakek penunggunya di situ. Tapi yang mau ikut itu yang perempuan itu gitu. Akhirnya saya usap-usap, saya bacain Al-Fatihah, dia agak ringan. Dan saya di dalam itu bilang gitu kan, udah nggak usah diganggu, ntar kamu aku doain gitu kan. Itu terus tuh aku ngomong kayak gitu sampai terakhir waktu kita mau turun, kita mau pulang. Saya tahu tuh posisinya di mana. Jadi saya nggak ngerti wujudnya seperti apa. Saya nggak meminta memang untuk tidak diperlihatkan. Udahlah, kalau emang kamu ada ya udah gitu kan. Cuman waktu itu saya bilang yang terakhir sebelum saya turun,
udah kamu nggak usah ikut, kamu di sini aja, nanti aku kirimin doa, nanti aku balik lagi kok ke sini, kayak gitu. Jadi kalimat itu akhirnya yang mungkin dia salah penafsiran, ya kan, beda tafsiran juga. Nanti aku balik ke sini laginya itu mungkin dia kira aku akan bergabung gitu loh sama mereka dengan wujudnya mereka mungkin. Padahal aku balik laginya ke situ tuh karena aku tuh bulan depannya lagi setelah acara kampus yang itu ada acara di UKM dan di lokasi yang sekitaran situ juga gitu. Nah, baliklah kita ke Surabaya. Kita happy tuh, habis healing kan. Agak fresh lah ya. Agak fresh lah ya. Habis ini mau ada acara penting. Terus habis itu ketika pulang, kok ternyata banyak kejadian gitu. Jadi banyak teman-teman adik-adik tingkatku yang ada di panitia itu kesurupan gitu. Dan itu berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Jadi enggak yang satu waktu langsung masal bersama-sama itu enggak, tapi dari satu orang ke orang yang lain. Tapi ketika ada satu orang yang masuk, satu orang yang lain, jadi ada beberapa teman-teman yang di BEM pada saat itu tuh mereka memang sering dirasuki kayak gitu, sering dirasuki. Jadi ketika ada satu yang masuk, kita nyelamatin yang lain untuk udah balik aja supaya nggak nyamber. Bener. Kayak gitu, supaya nggak nyamber. Karena ada yang waktu itu kita rapat itu nyamber, jadi ada dua, satunya akhirnya kita taruh di mana, satunya kita taruh di mana supaya mereka nggak ini. Nah, ketika nyampe kampus kita ya berjalan seperti biasa, terjadilah itu tadi kesurupan satu orang ke orang yang lain, orang ke orang yang lain. Dan mereka itu semuanya meminta saya. Maksudnya meminta? Jadi gini, yang paling parah nih, aku ceritain yang paling parah aja. Itu ada satu anak cewek, itu adik tingkatku, terakhir banget sebelum berangkat. Jadi sebelum berangkat kita rapat terakhir. Di situ dia kesurupan parah. Bener-bener yang ngamuk, bener-bener yang marah-marah dan nyari aku. Gitu. Akhirnya aku dipisah. Jadi aku dijauhin sama anak ini karena takut entah ya menurut orang yang lebih tahu ruhnya nanti narik aku atau seperti apa kayak gitu kan. Akhirnya dipisahlah aku. Yang datang ke tempat si anak ini itu cuman ketua BEM-ku, terus salah satu kakak tingkatku. Mereka meyakinkan aku untuk nggak usah Kar, kamu nggak usah ikut ke rumahnya si A, kayak gitu. Udah kita aja. Nah, posisinya itu beberapa teman BEM yang lain di rumah si A itu udah pada nelponin, Sekar suruh kesini, Sekar suruh kesini, Sekar suruh kesini. Karena itu yang paling jelas banget, dia itu nyebut-nyebut nama aku, nyebut-nyebut Sekar, terus dia bilang minta darah. Itu sih yang paling parah itu waktu itu karena dia nyebut minta darah. Minta darah. Means ketika makhluk kayak gitu bilang minta darah, di situ kan ada salah satu orang pinter ya. Dia bilang kalau minta darah tuh artinya Sekar mati. Gitu. Penafsirannya orang pintar itu sampai misalnya menuntut kamu mati gitu ya. Iya. Dia minta karena mungkin itu tadi salah penafsiran, nanti aku akan balik ke sini. Nah, kayak dan gitu. Dan ikut gombolan mereka. Iya. Itu sih yang lambat laun aku pikir mungkin itu kali ya yang bikin mereka minta darah gitu. Dan di situ dia sehari semalam tuh Mas, kesurupannya tuh sehari semalam, bener-bener parah banget. Sampai aku meskipun disuruh pulang ke kosan, aku tuh nggak bisa tidur karena aku takut kan ketika aku nutup mata ntar aku nggak bisa buka mata lagi gitu kan. Akhirnya sampai aku dikabarin pagi kalau dia udah tenang, udah nggak ada lagi itu, tapi dalam kondisi dia tuh lemas banget. Nah, kita kan mikir kalau itu udah yang paling parah lah, udah nggak ada lagi. Ternyata setelah itu masih ada terus Mas. Jadi yang kesurupan itu ada lagi. Dan
aku punya teman indigo kan di anak BEM itu. Temanku indigo, dia bilang kalau emang sih yang ikut pada saat itu tuh sendiri, bukan yang berbanyak gitu, tapi sekarang tuh mereka datangnya segerombolan. Jadi kayak kerajaan gitu loh mas, kerajaan jin gitu. Mereka datang segerombolan, jadi ada rajanya, ada ratunya, ada panglimanya kayak gitu, terus ada prajuritnya. Nah aku kan nggak bisa lihat ya kan, aku kan nggak bisa lihat, itu menurut orang yang bisa lihat. Mereka datangnya berbanyak kayak gitu. Dalam proses itu aku sempat ketemu sama orang pinter gitu kan. Jadi ketua BEM-ku tuh punya temen, dikenalin sama aku. Ketika kita ngobrol, aku nyocokin dong. Ternyata ketika aku datang ke tempat itu, si bapak ini tuh bilang kalau aku tadi tuh datangnya rame-rame sama seluruh prajurit itu tadi. Kamu diikutin prajurit-prajurit tadi? Iya, gitu. Jadi ketika nyampe, dia bilang rame ya mbak. Rame gimana pak? Saya cuma bertiga, aku sama 2 kakak tingkat gitu tadi. Akhirnya dia bilang tapi udah pergi kok mbak, mereka berbanyak. Jadi aku baru berarti bener ya, karena kan bukan satu orang yang ngomong ya. Bener berarti emang kayak kerajaan gitu. Nah dan itu semuanya minta aku. Kamu dan Darah? Iya, aku dan Darah gitu. Akhirnya kita kan terus bergulir tuh mau ke acara. Pada saat sebelum acara, aku tuh rembukan nih sama teman-teman yang cowok-cowok BEM. Kar, kamu beneran janjiin apa sama mereka? Aku tuh selalu ditanyain tuh, kamu tuh janjiin apa? Kamu tuh janjiin apa? Kamu janjiin apa gitu kan? Mas demi Allah, aku nggak janjiin apa-apa. Aku cuman bilang kalau misalkan udah kamu jangan ikut, nanti aku doain, nanti lo aku balik ke sini lagi. Aku nggak pernah janjiin, aku yang ngasih darah lah, aku ngapain ngasih makan yang kayak gituan, kayak gitu. Akhirnya si teman-teman cowokku, udahlah besok kita kan lagi ada acara, malam ini kita berangkat balik ke Tretes itu. Jadi aku malam mas berangkat itu, kita habis rapat atau kita berangkat ke sana, nyampe sana itu sekitar jam 8 jam 9 malam gitu kan. Jadi kita semacam tahlilan lah di tempat kita camping itu. Kita balik ke tempat kita camping yang sebelumnya, aku dan beberapa temen yang cowok-cowok, jadi ceweknya cuma aku doang. Itu kita camping, kita doa di situ. Terus ada satu yang magerin, kayak dia memang bisa gitu kan. Satu yang magerin, lainnya itu mimpin doa gitu kan. Nah, udah selesai kita ke sana, aku anggap lunas dong hutangnya, kayak gitu. Ternyata, udah kamu penuhin lah, iya ya? Udah aku penuhin nih, aku balik, aku doain kamu, ya udah selesai gitu. Dan aku pulang, aku nggak mau lagi membatin apapun gitu kan. Aku cuman ketika kita selesai doa, aku cuma bilang, udah ya, udah lunas hutang aku untuk doain kamu di sini, udah selesai berarti. Nah turunlah kita balik Surabaya, kita besoknya acara. Ternyata ketika acara itu yang kesurupan bukan lagi panitia mas. Mungkin bisa dijelaskan dulu ketika proses mulai dari kampus sampai acara itu. Dari kampus sampai acara. Nah, dari kampus sampai acara tuh kita hari H nih. Semua kan kita bawa itu sekitar 200-an orang lebih. Banyak ya? Karena kan acara buat anak maba kan, acara buat anak maba. Itu pada saat acara kita running biasa. Seperti biasa, kita kan acaranya pagi banget kan, jadi kita ngumpulin, kita apel dulu, kita ngelompokin dulu dan lain sebagainya, kita cek barang-barang, kita screening semuanya, ada yang bawa rokok atau enggak dan lain sebagainya. Kita berjalan seperti biasa, sampai ketika kita ngumpulin mereka di satu tempat, itu ada yang kesurupan. Masih di kampus ini? Masih di kampus, pesertanya ada yang kesurupan, dipinggirin lah si peserta yang kesurupan itu. Terus habis itu ketika dipinggirkan, aku tuh memberanikan diri untuk salaman. Jadi aku pegang tangannya, terus aku tatap mata orangnya. Kamu siapa? Gitu kan. Dia cuma diem aja. Terus aku cuma bilang, udah jangan kayak gini gitu. Kita mau acara.
janganlah masuk-masuk, kasihan anak ini, pulang aja, pergi gitu kan, kayak gitu. Jadi aku ya ngomong dari hati ke hati tapi sama setan. Iya. Jadi aku ngomong kayak gitu, terus aku bilang sama dia, jangan ganggu pesertaku gitu kan. Terserah lah kalau kamu mau ikut, Tapi jangan ganggu. tapi jangan ganggu pesertaku, kasihan adik-adikku, aku bilang gitu ke si orang yang ini. Jadi aku bilang sama teman-temanku waktu itu, kalau kalian gak kuat jangan tatap matanya. Tapi pada saat itu aku memberanikan diri untuk menatap mata, dan dia tajam banget, bener-bener kayak orang mau kayak mau jambak, mau mencengkram aku gitu loh, kayak gitu. Itu tuh udah akhirnya si anak ini kita pisahkan dari peserta yang lain, takut di jalan ada apa-apa gitu. Kita acara seperti biasa. Terus habis itu pas nyampe sana aku inget banget waktu itu udah banyak gangguan ke aku. Tapi nggak sampai di akunya, nggak sampai masuk di akunya. Ketika aku udah ngerasa aku udah mulai gak enak nih badan, aku diajak ngomong sama siapapun. Aku inget banget waktu itu ada satu panitia gitu kan, dia itu lagi riweh dan aku ngerasa badanku gak enak. Akhirnya aku memisahkan diriku. Aku cuma bilang sama ketua BEM-ko itu, Mas bentar ya, aku mau rehat. Aku memisahkan diriku, aku duduklah sendirian, diem gitu kan. Dia ngajak ngomong sama aku cuman kayak gitu dong, deh diem pergi gitu. Nah tanpa sadar ketika aku diem, aku gituin, ternyata ada energi yang tersalur ke temanku ini, kayak gitu. Tapi nggak masuk ke temanku ini karena temanku bentak temanku yang satunya. Jadi yang kesurupan yang dibentak gitu. Bener, akhirnya mereka nggak gangguin pesertaku, tapi panitiaku akhirnya yang kena. Akhirnya panitiamu yang kesurupan tadi itu? Iya, itu kesurupan yang pertama. Yang dibentak tadi? Yang dibentak. Jadi si anak ini ngomong sama aku cuman giniin tangannya doang, terus nyuruh pergi. Mereka paham kan, pergi, terus balik. Si cewek yang aku suruh pergi tadi ketemu sama cewek yang lain, dibentak orang ini, dia yang kesurupan yang dibentak. Kesurupannya itu gimana? Kesurupan itu kayak marah-marah gitu loh mas. Jadi dia pertamanya tidur, terus habis itu kayak naik gitu. Gimana sih, kayak mau ke klimaks gitu loh. Dia naik, mau kesurupan gitu, terus dia marah-marah. Bener-bener ngamuk. Ditenangin lah dia waktu itu. Nggak berhenti sampai situ. Maghribnya ada salah satu panitia yang dia itu, aku nggak tahu ya kalau orang yang punya kelebihan itu bisa mengembalikan barang itu gimana caranya, itu aku nggak tahu. Tapi setelah dia sadar, dia bilang kalau dia mau mengembalikan sesuatu gitu. Tapi aku nggak tahu apa yang dia kembalikan. Maghrib panitia cowok itu dia bilang ke aku, Mbak Skar, kamu dicari sama Mas A gitu kan. Di mana? Di bawahnya, di lantai satunya tempatnya panitia. Jadi panitia itu kan 2 lantai, yang atas buat cewek, yang bawah buat cowok. Nah dia ngomong, yang buat bawah Mbak, ditungguin di situ. Ya aku kira ada apa ya, ngapain. Ternyata ketika aku samperin tuh mas, dia tuh mukanya merah, kayak orang dicekik. Terus sini uratnya keluar semua, tapi dia berkeringat. Dia kayak gak bisa ngomong, kayak ketahan gitu loh, kayak orang sakaratul maut tuh mas. Aku tuh waktu tuh refleks, karena itu maghrib kan. Aku juga takut kan. Kata orang kan kalau maghrib kan banyak jin yang berkeliaran gitu kan. Aku takut, aku refleks, aku peluk orangnya. Aku peluk, terus aku manggilin teman-temanku yang lain, Mas tolong, mas tolong gitu. Dari lantai 1 itu tadi. Kemudian jaraknya kan gak jauh. Aku ada panitia lain, Rek tolong, mas ini tolong. Didatengin semuanya, diangkat. Karena aku gak kuat kan, posisinya dia cowok kan, aku gak kuat. Diangkatlah dia ke tempat panitia, dibersihin, ditanyain akhirnya.
Udah keluar berarti. Udah keluar tuh dia jadi yang ini dia nggak meronta-ronta Mas, tapi dia bener-bener kayak orang sakaratul maut, yang nyawanya tuh udah nyampe leher, bener-bener keringetan, merah mukanya, terus kayak uratnya keluar semua gitu. Terus abis itu setelah dia dikeluarin itu tadi, dia ditanyain, kon lapo nang kono kan, ngapain kamu di situ maghrib? Iya aku mau katanya balik no barang, kayak gitu, balik no barang. Setelah disinyalir balik no barang, ternyata pas survei ada yang bawa pinus pulang. Pinus pohonnya? Iya buah pinus. Oh buahnya. Buah pinus kan lucu gitu kan ya kan. Buah pinus mereka survei terus dibawa itu yang dikembalikan ternyata. Dia mau mengembalikan itu ya, dia sekalian minta maaf atau seperti apa kayak gitu. Nah di perjalanannya itu selama 3 hari acara aku tuh gak makan sama sekali Mas. Kamu? Aku gak makan sama sekali. Aku gak makan sama sekali. Gila. Gak ada rasa lapar sama sekali. Sampai aku tuh bener-bener harus disuapin baru aku makan. Dan itu cuma sekali selama 3 hari acara. Apa ini masuk gangguan juga ya? Kayaknya. Tapi aku nggak tahu sih. Aku ngerasa badanku baik-baik aja gitu loh. Aku ngerasa badanku baik-baik aja, stamina aku full. Kayak orang dikasih doping gitu Mas. Dan aku nggak makan sama sekali. Kayak gitu. Nah, dari kejadian yang di kampus itu tadi terus ke tempat acara, ke lokasi acara, sebelum berangkat aku tuh diwanti-wanti sama salah satu orang pintar yang bantuin. Kayak, Kar, kamu nggak boleh deket sama 4 orang ini ya, gitu. A B C D E gitu, A B C D. Kamu nggak boleh deket-deketan sama mereka, nggak boleh satu gerombolan sama mereka. Jadi ketika ada mereka kamu harus pisah. Nah, namanya panitia ya Mas, itu di hari ketiga, di hari ketiganya itu, hari terakhir itu, setelah hari keduanya itu ada yang kesurupan, hari ketiga kita capek, kita tidur di satu ruangan yang sama tanpa sadar. Jadi ada aku, ada si A, ada si B, si C sama si D gitu kan. Dan itu sejajar, ya udah kita tidur gitu kan. Karena saking capeknya. Nah, si A ini kemudian duduk. Dia ngerasa kalau badannya berat. Capek, pegel gitu lah. Ya aku kira dia pegel-pegel biasa itu karena capek gitu loh. Akhirnya aku tanya, kenapa Dek? Dia adik tingkatku gitu. Kenapa Dek? Kan. Terus pusing aku Mbak gitu kan. Badanku sakit semua. Aku manggil di hati kan. Rek minta obat pusing gitu kan. Terus habis itu dia lama-lama diem. Wah aku karena udah lebih dari sebulan aku nanganin yang kayak gitu, aku ngerti dong. Jadi akhirnya dia diem. Nggak lama aku pegang lehernya Mas. Aku kayak kalau kita mau mijet leher gitu loh, jadi dipegang gitu. Terus pas udah dipegang, dia langsung seret naik, langsung meronta-ronta gitu. So, langsung kayak mas tolong. Jadi si B, C sama D itu langsung yang tadi tiduran bangun, bilang kayak keluar. Akhirnya orang lain yang gantiin. Nah dari situ, dari dia duduk di situ, aku sadar nih ternyata, wah anjir ternyata kita satu ruangan dong. Kamu kumpul sama 4 orang itu? Aku kumpul bukan berdua bertiga tapi sama 4-4-nya sekalian. Akhirnya kena lah satu orang ini gitu kan. Terus habis itu keluar ruangan. Aku ngerasa bersalah kayak gitu. Jadi si makhluk ini kan semuanya pengen masuk ya Mas ke aku. Ceritanya katanya aslinya mereka tuh mau masuk semuanya ke aku, nggak bisa. Nah ketika aku merasa bersalah ini, otomatis pikiranku lemah dong. Disitulah mereka mulai masuk pelan. Jadi masuknya nggak langsung kayak aku yang kesurupan gitu, orang-orang yang kesurupan gitu, tapi ke aku tuh masuknya pelan. Mereka masuknya pelan gitu, dari rasa bersalahku, kemudian aku menjadi beban di aku kan, kayak gila gara-gara aku nih, gara-gara acara aku. ini berantakan. Iya, gara-gara aku kan. Terus habis itu aku tuh nggak tahu kenapa aku punya pikiran, aku bener-bener mencari jalan gimana caranya mau ke hutan. Jadi lokasi acara itu kan dia ada jalan, terus tempat acaranya belakangnya itu hutan. Langsung hutan berarti? Iya, belakangnya itu langsung hutan pinus gitu kan.
aku tuh bener-bener cari jalan dari satu jalan ke jalan yang lainnya buat bisa masuk ke dalam hutan kayak gitu. Buat aku nggak tahu kenapa aku pengen banget masuk ke dalam hutan itu. Cuman pada saat itu ketika aku kan masih sadar kan ada dosen yang aku kalau mau masuk ke sana harus melewati vilanya dosen itu, villa kecilnya dosen. Akhirnya karena nggak jadi, aku mencari jalan lain dan aku nggak tahu kenapa aku berakhir di duduk-duduk di kayak lahannya pisang-pisang gitu loh mas. Kebun-kebun pisang. Iya kebun pisang kayak gitu. Akhirnya aku duduk di situ, aku duduk diem gini mas. Aku bawa HT kan, aku duduk diem gitu kan. Terus habis itu, tapi kosong pikirannya. Nggak mikir apa-apa kamu? Enggak, aku nggak mikir apa-apa, tapi aku punya rasa bersalah yang cukup tinggi. Aku cuma diem kayak, diem. Terus orang-orang tuh udah pada katanya tuh manggilin aku di HT. Nyari kamu lah ya? Nyari aku lah intinya. Tapi aku tuh nggak nyaut gitu loh. Aku pun nggak denger mereka. Mereka nyariin aku di HT tuh aku pun nggak denger gitu. Sampai ada satu panitia cowok, dia setingkat sama aku, dia nemuin aku bener-bener diam ngelamun gini kan gitu. Dia nemuin aku terus kayak, Kar, ngapain kamu di sini? Kamu tuh dicariin banyak orang, tahu nggak sih? Kamu ngapain di sini? Aku cuma diem doang mas. Nggak apa-apa, aku cuma gitu doang. Akhirnya ayo ikut udah. Nggak, aku di sini aja, aku bilang gitu. Aku di sini aja. Akhirnya nggak lama dia nyeret aku mas. Jadi udah bukan lagi digandeng, tapi aku diseret, bener-bener diseret karena aku bener-bener nggak mau pergi. Aku diseret, dia jalan cepet gitu kan. Akhirnya aku dibawa ke villa yang paling depan. Terus di dalam villa itu semua orang disuruh keluar. Cuman ada aku sama dia gitu. Terus aku ditanyain, kamu ngapain di situ? Aku nggak ngapa-ngapain, emang aku ngapain gitu. Emang kenapa gitu kan. Terus diem aku. Jadi bener-bener gak ada yang bisa nyentuh aku sama sekali pada saat itu. Jadi bukan yang meronta-ronta gitu, enggak. Tapi lebih ke diem karena aku kayak ngebawa beban gitu kan. Aku ngebawa beban. Akhirnya si A yang tadi kesurupan itu, yang terakhir tadi, dia nyamperin aku. Dia cuma bilang, Mbak, ini bukan salahnya Mbak Sekar kok. Ini tadi emang aku aja yang kecapean, dia bilang gitu kan. Tapi aku tuh nggak mau denger mas. Jadi entah setan apa yang masuk ke aku, tapi aku jadi bebal. Aku bener-bener diem, aku nggak mau disentuh. Sampai si temanku cowok ini udah bilang, udah nggak. Terus aku cuman, udah jangan dipegang. Udah pergi. Aku cuma bilang gitu. Jadi siapapun yang mau deketin aku tuh aku usir. Sampai itu kan kita kayak dia emang tempat yang biasa dibuat outbound gitu kan. Jadi mereka itu sudah mengantisipasi hal-hal yang kayak gini. Adalah 3 orang yang emang biasanya nanganin hal yang seperti ini dari si pemilik lokasi. Nah, aku dibersihin tuh mas. Jadi aku ditanyain, mana mbak yang berat? Sini. Udahlah aku ditarik-tarik ya Allah. Aku nggak ngerti lah mereka ngapain. Intinya mereka narik sesuatu. Tapi anehnya aku nggak kenapa-napa. Akunya tuh bener-bener yang santuy gitu loh mas. Biasa aja aku. Tapi 3 orang ini salah satunya itu sampai dia keluar dan dia muntah-muntah banget. Bener-bener kayak uwe gitu. Kayak dia habis naik bis terus mabuk darat, tapi dia muntah-muntah banget. Kayak gitu. Dan selama 3 hari itu kan aku nggak makan. Setelah aku dibersihin itu, gila rasanya lapar banget mas. Baru merasa lapar? Iya, baru banget ngerasa lapar. Dan aku tuh bener-bener sampai ngomong ke panitia, Re nggak ada makanan ya? Mbak opo kok akhirnya mau makan ya gitu kan? Ya saya dicariin gitu. Aku akhirnya muka aku yang tadinya fresh itu kayak lesu gitu kan. Jadi kayak nggak ada tenaganya. Aku bener-bener dikasih jaket tebel, dikasih ini. Jadi bener-bener lemes gitu loh mas. Kayak gitu. Itu yang di acara. Tapi setelah aku itu udah nggak ada lagi. Setelah aku kayak gitu itu udah nggak ada lagi di acara itu. Sampai kita closing itu udah bersih. Jadi yang kesurupan lagi. Nggak ada kesurupannya lagi itu ketika di kampus setelah acara. Berarti emang terakhir
waktu di acara itu hanya Sekar aja yang kesurupan, istilahnya habis Sekar nggak ada lagi ya? Nggak ada. Mungkin titik pencapaiannya si makhluk itu ada di kamu mungkin. Iya. Ketika dia sudah merasukimu, sudah berhasil menduduki tubuhmu, dianggap mungkin dia sudah berhasil seperti itu. Iya, dia hampir mengambil aku lah istilahnya kayak gitu kan. Kemudian sampai di Surabaya aman Aman. Sampai beberapa hari setelah acara itu berlangsung, temenku tuh ada yang kesurupan. Temenku yang awal banget tadi di camping, Yang camping pertama kali itu kesurupan di kampus. Padahal sebelumnya dia nggak begitu. Dia kesurupan di gedung seberangnya kampus kan, kayak kampusku itu ada 2 gedung gitu kan. Iya. Nah di gedung seberangnya pas jam kuliah, dan itu aku langsung diteleponkan, Kar ke gedung vokasi ya, si ini kesurupan. Iya bentar. Aku yang dari gedung satunya lari ke gedung vokasi buat ngelihat. Dan ketika aku nyampe sana dibantuin sama orang-orang yang situ juga, dia udah pergi. Berarti sebelum kamu nyampe sana udah keluar dia? Enggak, pas aku udah nyampe, terus ada orang-orang gitu kan, aku cuma nanyain, kenapa lagi, ada apa lagi, terus dibantuin dikeluarin sama orang-orang. Nggak lama dia bersihkan, dia tenang. Akhirnya dia nggak jadi kuliah gitu kan, perkuliahannya pun juga nggak jadi gitu. Sebenarnya menarik sih kisah kamu ini ya. Kayak ada sesuatu yang mengganjal dan melatar belakangi itu, entah itu apa. Soalnya apa? Ada ending ceritanya nggak? Ternyata kenapa terjadi kesurupan massal ini? Nggak ada kan? Gitu. Nggak ada. Yang jadi poin pertama, mungkin yang ketika kamu pertama kali naik camping, kemudian kamu menjanjikan sesuatu, tapi sesuatu itu adalah doa sebenarnya ya. Iya. Mungkin penafsirannya si makhluk tadi itu beda mungkin. Mungkin bisa makanan mereka atau hal yang lain sebagainya. Sebenarnya yang paling menarik itu ketika kenapa jin-jin itu nggak bisa masuk di diri kamu gitu. Nah itu kan yang menjadi pertanyaan, ada apa di diri kamu ini gitu loh, sampai mereka istilahnya itu mau masuk aja nggak bisa, sehingga yang terjadi dia memasuki orang-orang sekitar kamu gitu loh. Dan pada puncaknya itu ya, yang terjawab ketika mereka sudah memasuki kamu, ketika kamu sudah berhasil dirasuki dengan kondisi kamu yang sudah lemah, yang emosimu tidak terkontrol, mereka akan lebih mudah untuk menyusup ke dirimu gitu loh. Nah, itu jadi dua itu sebenarnya yang menjadi apa ya, menarik di kisah kamu itu. Yang pertama kamu menjanjikan sesuatu tadi itu, yang kedua kenapa si jin tadi itu nggak bisa merasuki kamu secara langsung. Itu mungkin yang harus kamu cari sekarang. Itu sih menarik sih. Sebenarnya waktu proses acara itu aku kan sempat ditemuin Mas sama orang pinter lah, yang sampai saat ini pun kita masih kontekan gitu loh, sampai masih punya komunikasi yang baik gitu kan. Aku pun menanyakan gitu loh akhirnya ke dia, Mas, kalau memang yang diminta itu aku, kenapa kok nggak satu pun, ini bukan jumawa ya Mas, maksudnya bukan ya aku juga mungkin mereka sekarang ada di sini gitu kan, bukan aku berjumawa itu seperti apa, tapi aku menanyakan kenapa kok mereka nggak langsung aja ke aku gitu loh, kenapa harus melalui perantara A, perantara B, perantara C dan menyampaikan pesan-pesannya, kenapa nggak langsung ke aku aja kayak gitu. Dan si Mas ini tuh bilang gini, kamu tuh ibarat gelas Kar. Ketika kan kita waktu itu di warkop kan, ini kopi nih kita isi air, ini gelas nih kita isi air. Kalau orang lain ini gelas diisi air penuh, dia tumpah. Nah tumpahnya itulah yang bisa bikin si makhluk ini masuk. Tapi kamu ketika ini gelas nih, kamu diisi air kayak gimana pun itu nggak akan penuh. Berarti ada yang bocor kayak gitu, tapi nggak bocor, jadi gelasnya yang membesar. Oh gitu. Paham. Jadi dan aku juga nanya, ada tak Mas yang jagain aku? Kayak gitu. Karena dari riwayat keluargaku emang ada dari kakek kayak gitu, yang beliau memang kita anggap ikhtiar lah ya, ikhtiarnya dia itu kuat banget gitu loh Mas, ya sampai puasa muti dan lain sebagainya.
kayak Iya, gitu. iya. Dan itu ternyata turun temurun. Akhirnya masnya bilang ada, cuman dia baik kok gitu. Tapi ketika energinya bergesekan, dia akan protek kamu gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu jawaban Bisa ya jadi salah satu jawabannya atas cerita kamu yang barusan ini. Menarik, seru ceritanya. Apa ya? Penuh tragedi dan tanda tanya. Tapi ada satu mas yang ada satu yang kemudian di terakhir banget setelah kita semua selesai acara dan lain sebagainya itu aku ketemu sama si orang ini kan, si orang pinter ini. Yeah. Dia itu ngasih aku air. Aku tuh kan orang yang nggak percaya sama yang gitu-gitu. Ya aku tahu mereka ada tapi ya udah gitu kan. Orang ini ngasih aku air. Terus abis itu air itu tuh ditetesin, aku nggak tahu minyak, nggak tahu apa, tapi wangi. Wangi banget. Dia cuman berpesan ke aku kayak gini. Kar, suruh teman-temanmu minum air ini. Kalau dia tidak diikuti dan tidak ada apa-apa, dia nggak akan bereaksi apa-apa. Tapi kalau dia ada yang ngikut atau nempel, dia akan bereaksi. Reaksinya macam-macam. Dan air ini nanti lama-kelamaan akan hilang. Kayak gitu. Bukan dia bilangnya nggak habis, tapi hilang. Nah, percaya nggak percaya mas? Ketika aku ngasih air itu ke teman-teman, ke semua teman-teman BEM-ku yang aku kenal, ada yang mual, ada yang muntah-muntah, ada yang sampai dia nggak kesurupan. Jadi macam-macam reaksinya. Terus itu kan udah tuh kejawab, oh iya beneran ya ternyata air ini. Dan aku pun minum airnya. Tapi ketika aku mau minum, ada bacaan yang harus aku baca. Kayak gitu kan. Aku dikasih bacaannya dan harus satu kali tarikan nafas. Terus ketika aku minum selesai, aku nggak ada impact apa-apa. Berarti kan aku nggak kenapa-napa kan. Nah, akhirnya yang menurutku bener-bener ngebuat aku, ini orang gila ya beneran, adalah air itu hilang. Hilang dari mana maksudnya? Aku nggak tahu air itu di mana sekarang. Padahal air itu selalu aku bawa kemana-mana. Berarti nggak sampai habis kamu minum air itu? Dia 6 botol 600 ml mas. Dia itu cuman seperempatnya doang. Dimanapun ada acara, aku bawa air itu. Aku takut menjagain kan, karena dia bilang kalau misalkan ada yang ini minumin aja, nanti bakalan hilang kok. Dan air itu hilang. Aku nggak tahu air itu di mana sekarang. Bener-bener nggak habis, tapi hilang. Hilang dengan sendirinya. Dan sampai hari ini tuh jadi pertanyaan, air itu kemana? Gitu. Air itu kemana? Ya mungkin sudah kembali lagi ke orangnya mungkin. Mungkin karena dia merasa tugasnya sudah selesai. Bener. Kayak gitu. Oke, Mbak Sekar, wah luar biasa, alurnya maju mundur tegang, kemudian wah lengkap lah sekarang ceritanya. Terima kasih atas cerita yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran lah yang buat teman-teman semua. Ya mungkin terakhir, mungkin ada yang perlu disampaikan atau pesan-pesan untuk kawan ruang hampa. Ada. Buat teman-teman semuanya, kalau kalian main kemanapun, mau camping, mau main apapun, jangan suka janjiin sesuatu sama yang namanya jin atau setan. Karena apa yang kita omongin itu bisa jadi beda penafsirannya sama mereka. Anggaplah tadi kayak doa, ternyata mereka mintanya nyawa. Jadi teman-teman jangan pernah terbersit sedikit pun di dalam hatinya maupun diucapkan janji ke jin atau setan. Sepakat sekali Mbak Sekar. Karena pada dasarnya jin itu kan suka berbohong dan berpura-pura. Seperti itu. Ya, nanti kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya, tentunya masih bersama Ruang Hampa.